dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Five, four, three, two, one. Welcome to BMC Teenager. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita merasakan sukacita di hari ini. Hari yang pastinya penuh sukacita, hari yang membawa damai sejahtera untuk setiap kita. Teman-teman, terlebih hari ini pastinya tak henti-hentinya kita menaikkan ucapan syukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Kita bisa ada hari ini, kita bisa sehat. Itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan kita ambil waktu bersatu dulu sejenak. Kita kembali mensyukuri untuk setiap apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Tak henti-hentinya kita menaikkan ucapan syukur. Tak henti-hentinya kita berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih, kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang mengetahui setiap keadaan kita. Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti,
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Benar Tuhan. Mari teman-teman kita katakan sekali lagi, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi teman-teman katakan, dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu, oh, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Kami terkadang memang tidak mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, tapi kami yakin dan mengimani bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik. Tolonglah kami untuk kami juga dapat mengerti dan memahami setiap apapun yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau saja yang menolong. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita akan tetap sama-sama menyembah Tuhan. Kita tahu Bapa kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh pengertian, dan juga Bapa yang mengerti keadaan kita. Kita sama-sama katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
akan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi teman-teman, kita katakan sama-sama, Kau Bapa kami yang setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kau tunjukkan Tuhan, oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Oke, shalom teman-teman. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu dan kehidupan kami, di mana Engkau menyertai setiap kehidupan kami, dan juga kami telah memuji dan menyembah Engkau. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini, agar bisa menyampaikan renungan firman Tuhan, dan juga renungan ini bisa diaplikasikan oleh setiap teman-teman remaja kami, untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah. Dan khususnya teman-teman bisa bertemu dengan saya, hamba Tuhan baru. Sebelumnya izinkan, nama saya adalah Jeremia. Silakan teman-teman panggil saya Contoh Jeremy, dan juga saya asalnya dari Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Kalau teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut tentang saya, silakan teman-teman bisa menghubungi saya, atau nanti kalau teman-teman datang ke gereja bisa bertemu dengan saya. Dan pada saat ini, mari sama-sama kita membuka renungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Berbahagialah bagi setiap teman-teman yang membaca, merenungkan, serta yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, renungan yang saya berikan pada hari ini judulnya adalah Yosua yang setia. Dan ayat yang kita baca ini merupakan hasil dari pelayanan Yosua yang begitu luar biasa, sampai ia mengatakan bahwa ia dan sisi keluarganya itu akan menyembah Tuhan. Berbicara tentang kesetiaan, teman-teman pasti sangat senang ketika memiliki seorang sahabat. Kita tahu bahwa sahabat kita itu pasti sangat mengasihi kita, menolong kita, membantu kita ketika kita berada dalam kesusahan. Silakan teman-teman tes ketika teman-teman mempunyai sahabat, apakah sahabat kita itu adalah sahabat setia atau enggak. Contohnya, misalnya teman-teman amit-amit jangan sampai kena COVID. Nah, misalnya teman-teman kena COVID. Terus teman-teman kasih tahu kepada sahabat kalian bahwa kalian kena COVID nih. Nah, kita akan tahu bahwa dia adalah seorang sahabat yang setia ketika ia memberikan motivasi, dorongan, ataupun dengan diam-diam memesankan makanan melalui Gojek, ataupun menggantung makanan di pagar rumah kita, dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat bagaimana kesetiaan sahabat kita terhadap kita. Dan jika benar-benar teman-teman menemukan sahabat yang demikian, pertahankan teman-teman agar sahabat tersebut menjadi teman dalam hidup kita yang akan membantu hidup kita. Nah, demikian dengan Yosua teman-teman. Kalau teman-teman mempelajari tentang Yosua, Yosua ini adalah seorang pelayan Musa yang sebelumnya bernama Hosea bin Nun dari suku Efraim. Lalu Musa mengganti nama Hosea itu menjadi Yosua, yang artinya Allah adalah juru selamat. Ya, bagus ya nama Yosua ini ya. Dan teman-teman bisa lihat kesetiaan Yosua di dalam Keluaran pasal 7 ayat 8 sampai 16. Di situ menuliskan bagaimana Musa meminta Yosua untuk memilih orang Israel, dan juga Yosua sendiri berperang bersama dengan orang Israel melawan bangsa Amalek. Apalagi dalam ayat 10, Keluaran pasal 17 ayat 10 mengatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Kemudian teman-teman, kalian juga bisa baca kesetiaan Yosua di dalam Bilangan pasal 13 sampai 14. Di situ kita baca bahwa waktu itu Musa menyuruh 12 orang pengintai untuk melihat bagaimana keadaan tanah perjanjian tersebut. Di antaranya ada Yosua dan Kaleb.
Dan teman-teman bisa lihat setelah 12 orang ini mengintai tanah perjanjian tersebut, mereka lihat bagaimana tanahnya, bagaimana luasnya, orang-orangnya bagaimana, kotanya bagaimana, dan sebagainya. Lalu mereka pulang setelah 40 hari lamanya. Dan hasilnya apa teman-teman? 10 orang di antara pengintai-pengintai tersebut memberikan berita hoax. Mereka memberitakan berita-berita dusta tentang negeri tersebut. Mereka mengatakan bahwa senjata mereka lengkap. Mereka mengatakan bahwa penduduknya kuat-kuat, memakan orang. Di situ ada raksasa dan sebagainya. Sehingga 10 orang ini membuat seluruh bangsa Israel itu takut. Membuat bangsa Israel itu menjadi pesimis. Sehingga mereka itu membentuk suatu kumpulan agar mereka itu kembali ke Mesir. Tetapi kita lihat Yosua dan Kaleb, di mana mereka berharap kepada Tuhan, di mana mereka melihat ada harapan bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka, bahwa Tuhan pasti akan membantu mereka. Di sini kita lihat bagaimana kesetiaan Yosua ketika ia melihat imannya, kepercayaannya kepada Tuhan dapat membawa dia menjadi seseorang yang berguna di hadapan Tuhan. Dan tidak hanya itu saja teman-teman. Jika teman-teman membaca seluruh kitab Yosua dari pasal 1 sampai pasal 24, kita lihat bagaimana Yosua itu setia mengikuti perintah Tuhan. Dimulai dari ketika Tuhan mengatakan kepadanya untuk jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan juga di mana Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, menghancurkan tembok Yeriko, menghancurkan kota Ai, menghancurkan kota-kota di sekitar Kanaan, dan sebagainya. Kita lihat bagaimana kesetiaan Yosua yang mengikuti Tuhan membuat dia berhasil sampai pada saat ini. Yaitu berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat bahwa Yosua itu begitu setia baik kepada Tuhan maupun kepada Musa. Dan dari sini kita akan belajar 2 hal tentang kesetiaan Yosua selama ia mengikuti Musa dan selama ia memimpin bangsa Israel. Hal yang pertama, kita mengetahui bahwa Yosua itu setia ketika ia mengetahui setiap kehendak Tuhan yang akan dilakukan kepada bangsa ini. Artinya Yosua itu tahu tentang kehendak Tuhan. Teman-teman, berbicara tentang kehendak Tuhan, kita lihat bahwa Yosua ini adalah pelayan Musa. Ia sendiri telah melihat karya Allah, telah melihat perbuatan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Khususnya ketika ia menjadi pelayan Musa, ia melihat Tuhan menolong bangsa Israel dalam kesusahan. Ia juga melihat bagaimana bangsa Israel diberikan mana. Atau ia melihat juga ketika bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab. Dan itulah yang menimbulkan iman, menimbulkan kepercayaan dalam hati Yosua, sehingga ia bisa menjadi orang yang setia mengikuti Tuhan. Bahkan ketika ia disuruh untuk mengintai tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb ini adalah orang yang berbeda dengan 10 orang lainnya. Karena Yosua ini terlebih dahulu mengetahui kehendak Tuhan dan ia sendiri pasti percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Nah, teman-teman, demikian dengan kita. Jika kita mengasihi orang tua kita, jika kita setia terhadap orang tua kita, pasti kita tahu apa yang menjadi kehendak mereka dalam diri kita. Orang tua kita pasti ingin kita menjadi anak yang baik, anak yang dengar akan orang tua, anak yang rajin, anak yang membantu orang tua, anak yang dapat membahagiakan orang tua, dan sebagainya. Tetapi karena kita tahu tentang kehendak orang tua kita, tetapi kita malah melawannya, malah memberontak. Dengan cara kita melawan mereka,
kita tidak mau mendengar nasihat mereka, kita juga malas-malasan ketika orang tua suruh kita melakukan hal ini, ataupun kita main game sampai lupa waktu, atau kita membuat alasan begini dan begitu. Dan itu menunjukkan teman-teman bahwa kalian itu tidak setia terhadap orang tua kita. Nah, pertanyaannya bagaimana teman-teman bisa setia kepada guru, kepada orang-orang sekitar, kepada orang yang lebih tua, jika teman-teman sendiri tidak dapat setia dengan orang tua. Bahkan, bagaimana teman-teman bisa setia terhadap Tuhan jika hal yang kelihatan pun teman-teman tidak taat. Di sini juga dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman mau menjadi orang yang setia baik kepada orang tua, Tuhan dan sebagainya, teman-teman terlebih dahulu harus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu kehendak Tuhan itu pasti dengan cara kita berdoa, membaca firman, memuliakan Dia, memuji Tuhan dan sebagainya. Bahkan kita harus menciptakan kasih Kristus kepada teman-teman sekitar kita. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jika teman-teman tahu tentang hal itu, maka teman-teman juga harus lakukan kehendak Tuhan tersebut agar kita menjadi pribadi yang setia. Dan yang kedua, kita belajar tentang kesetiaan Yosua ini, yaitu kesetiaan Yosua itu dibuktikan ketika Yosua melakukan kehendak Tuhan. Jadi Yosua ini tidak hanya tahu tentang kehendak Tuhan, tapi ia juga melakukan kehendak Tuhan itu dalam kepemimpinannya. Kita melihat dalam keseluruhan kitab Yosua di mana ia melakukan keseluruhan perintah Tuhan tanpa menyimpang kiri ke kanan, apa yang Tuhan suruh ia lakukan. Dan makanya Yosua ini berhasil memimpin, membawa bangsa Israel itu sampai ke tanah perjanjian, sampai memberikan milik pusaka kepada bangsa Israel. Nah, demikian dengan kita teman-teman, bahwa ketika kita setia terhadap orang tua dan guru, kita telah tahu apa yang menjadi keinginan mereka dalam kehidupan kita, maka tugas kita selanjutnya adalah kita harus melakukan kehendak guru atau orang tua kita, yaitu seperti tadi, kita belajar, kita membantu orang tua, kita mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru dan sebagainya. Dan juga Tuhan Yesus memberitahukan lagi kepada kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 14, bahwa kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini artinya apa teman-teman? Bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan, bukan hambanya Tuhan. Kita ini adalah temannya Tuhan apabila kita setelah mengetahui kehendak Tuhan, kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menciptakan kasih Kristus kepada orang lain. Itu adalah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada Kristus. Sehingga jika kita telah tahu kepada kehendak Tuhan dan juga kita melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita, teman-teman harus yakin dan percaya. Teman-teman harus beriman bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Jadi teman-teman, mari saya mengajak untuk kita semua untuk belajar seperti Yosua yang setia, di mana ia tahu tentang kehendak Tuhan, di mana ia juga mengikuti perintah Tuhan tanpa menyimpang kiri dan kanan. Dan demikian yang kita juga harus tahu tentang kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan, melalui saat teduh, dan juga melalui ibadah remaja pada saat ini. Dan juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang terberkati, orang yang dekat kepada Tuhan, dan itulah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan.
Biarlah teman-teman kita terus tetap setia mengikuti Tuhan dan hidup kita semakin diberkati dan memuliakan Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya berikan pada hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami belajar tentang Yosua, di mana ia bisa setia untuk mengikuti Engkau, melakukan segala perintah-Mu Bapa. Ajarilah kami Bapa untuk kami terus setia mengikuti Engkau, untuk kami terus mengetahui kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Bapa untuk kami menjadi pribadi yang setia baik kepada Engkau, kepada orang tua kami, kepada guru, dan juga kepada orang-orang yang lebih tua, agar kami bisa menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan juga menjadi pribadi yang setia dan terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berfirman, kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin kami melakukan firman ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, sungguh bersyukur kita hari ini. Tadi kita sama-sama telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Contoh Jeremia. Ya, kita sungguh rindu setiap kita juga dapat sama seperti Yosua yang begitu setia kepada Tuhan. Teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, diingatkan untuk hari-hari ini kita tetap terus jaga kesehatan, untuk kita juga dapat terus tetap menjaga stamina tubuh kita. Jadi kita juga dimanapun kita berada, tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita tahu hari-hari ini tidaklah mudah, hari-hari ini begitu berat, hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi teman-teman kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kepastian dan juga harapan yang besar. Maka daripada itu kita tetap ada dalam kasih Tuhan, tetap arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan sanggup menolong dan mengangkat keadaan kita. Kita akan akhiri semuanya dengan doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan yang indah di hari ini. Terlebih kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terus kami bangun di hadapan Tuhan. Kami rindu setiap kami dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak remaja yang mengasihi dan cinta pada Tuhan. Ajarilah kami untuk kami juga dapat tetap taat, ajarilah kami untuk kami juga dapat tetap setia, ajarilah kami untuk kami juga dapat selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh berterima kasih. Biarlah di tengah keadaan saat ini Engkau juga terus melindungi kami, menjagai kami dan juga memberkati. Engkau berkati studi kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau juga berkati setiap kesehatan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, persekutuan kita di hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.